Halo, saya Darren dari Fakultas Sains Teknologi Sistem Informasi. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan algoritma dan dunia pemrograman komputer, sejarah Java, dan pembuatan program Java. Pertama, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma menjadi dasar utama dalam pembuatan program karena setiap proses yang dilakukan komputer harus memiliki langkah yang jelas dan terstruktur. Pemrograman komputer tersendiri adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, serta memelihara kode yang dibuat dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan perintah tertentu. Apa saja bahasa pemrograman yang digunakan? Contoh bahasa pemrograman seperti Python, C, C#, C++, Java, CSS, JavaScript, dan lainnya digunakan untuk menerjemahkan algoritma ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Apa saja hubungan antara algoritma dan pemrograman komputer? Algoritma dan pemrograman komputer sangat erat hubungannya. Bagaikan algoritma adalah sebuah rancangannya dan pemrograman adalah implementasinya. Tanpa algoritma, pemrograman tidak efisien dan sulit dipahami. Maka daripada itu, seorang programmer biasanya perlu memahami cara berpikir algoritmik agar menulis kode yang efektif dan mudah untuk dikembangkan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya. Bahasa pemrograman Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991 dengan nama awal O. Java dirancang agar dapat berjalan di berbagai platform tanpa harus mengubah kode. Dengan slogan yang terkenal, Write Once, Run Anywhere. Versi resmi pertama kali dirilis oleh Java pada tahun 1995. Java berkembang pesat karena stabilitas dan keamanan yang ditawarkannya. Saat ini, Java digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web, mobile atau Android, desktop, hingga enterprise. Salah satu kekuatan utama Java adalah virtual machine-nya atau JVM yang kemungkinan program berjalan di berbagai sistem operasi. Oke, saatnya sekarang kita melakukan pengimplementasian dari soal tersebut karena sudah diketahui golongan A memiliki gaji 5 juta, golongan B memiliki gaji 6,5 juta, golongan C memiliki gaji 9,5 juta dengan persentase gaji lembur 1 jam 30%, 2 jam ditambahi 32%, 3 jam ditambahi 34%, 4 jam ditambahi 36%, dan lebih dari 5 jam atau 5 lebih jam ditambahi 38%. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu adalah pseudocode-nya. Pertama, untuk membuat pseudocode kita menuliskan kata mulai untuk membuat kode atau membuat algoritma tersebut untuk menjadi sebuah program yang dapat dijalankan. Setelah kita mulai, kita memasukkan input golongan dan jam lemburnya karena kedua hal tersebut sudah diketahui. Golongan A, B, C, jam lembur jika 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan lebih dari 5 jam. Setelah kita input golongan dan jam lemburnya, maka kita harus memasukkan sebuah perpikiran algoritma jika. Karena di sini ada beberapa kemungkinan kalau golongannya itu apakah golongan A, golongan B, ataupun golongan C. Sesuai dengan gaji pokok yang telah kita ketahui. Nah, perlu diketahui setelah membuat pola berpikir jika, maka kita harus menggunakan jika tidak. Karena ada beberapa golongan tersebut. Jika input yang kita masukkan A, berarti gaji pokoknya langsung 5 juta.
Jika tidak A, maka B yang merupakan gajinya adalah 6,5 juta. Maka jika tidak D dan tidak juga A, maka berarti golongan C yang memiliki gaji 9,5 juta. Maka kita akhir jika. Setelah kita memasukkan logika berpikir jika untuk bagian golongan, setelah kita memasukkan input golongan, maka kita harus memasukkan input jika maka di bagian untuk jam lembur, karena di sini kita harus mengetahui persentase gaji lembur yang akan dijumlahkan ke gaji pokok. Maka kita mulai lagi jika maka untuk jam lembur. Nah, setelah kita memasukkan logika jika maka untuk jam lemburnya, yang jika jam lembur 1, jam lembur 2, jam lembur 3, 4 lebih atau sama dengan 5 sesuai dengan gaji lembur yang sudah dikalikan oleh gaji pokok, maka kita harus tahu output si program ini mau kemana, akhir dari si program ini mau kemana, yaitu total gaji, yang dimana total gaji tersebut adalah gaji pokok ditambah gaji lembur, dan harus ditampilkan total gajinya berapa. Setelah kita sudah menuliskan pseudocode untuk menulis total gaji, kita harus menampilkan hasil akhirnya. Nah, ini adalah sekian dari uh, pseudocode untuk menjelaskan soal 1 jika golongan A, B, C dengan gaji, dengan persentase gaji lembur tersebut. Kemudian setelah dari akhir untuk menampilkan total gaji, yang harus kita lakukan untuk terakhir kali adalah menutup kode tersebut atau menyelesaikan kode tersebut dengan menuliskan kata selesai. Oke, jadi ini adalah kode atau pseudocode untuk soal tugas 1. Kemudian kita masuk untuk pembuatan flowchart menggunakan diagram. Kemudian setelah kita memulai sebuah program, maka kita harus input golongan dengan jam lemburnya. Setelah kita input golongan beserta jam lemburnya, maka kita harus menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Berdasarkan golongan, maka kita juga harus menentukan gaji lembur sesuai jam. Setelah menentukan gaji lembur sesuai jam, maka disinilah kita mulai proses penghitungan total gaji dari gaji pokok dengan gaji lembur. Setelah menentukan total gaji pokok dan gaji lembur, maka harus ditampilkan output dari kode yang telah diberikan atau output dari input yang sudah diberikan. Maka dari hasil dari flowchart ini, maka sekaligus kita tulis selesai. Flowchart untuk soal tugas 1. Oke, nah kali ini kita telah berada di VS Code untuk membuat sebuah program Java sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Nah, dari beberapa kemungkinan yang tadi, yang ada golongan A, B, C beserta dengan gaji lemburnya, maka kita buat program baru yaitu program Java. Dan kemudian kita akan menuliskan untuk headernya. Nah, setelah kita import Java util scanner, baru di sini kita buat untuk mengakses apakah kita mau menjalankan program tersebut yang kita sebut sebagai header dari program tersebut. Nah, setelah kita membuat sebuah program untuk input golongan, input jam lembur, dengan input jam lembur tidak valid atau berupa angka yaitu sebuah penjelas, kita telah menjalankan untuk kita sudah membuat header untuk run atau debugging, maka kita harus menulis kode untuk input atau penjelas jika maka si golongan dan gaji. Nah, kemudian setelah gaji pokok beserta yang berdasarkan golongannya sudah diinput, maka kita harus menginput lagi yaitu gaji lemburnya. Karena ada gaji jam lembur kalau dia jam lemburnya 1 jam sampai lebih dari 5 jam. Oke, kemudian di sini sudah ada kita input untuk gaji lemburnya beserta dengan eh, perkalian gaji lembur yang telah berdasarkan sesuai dengan gaji pokok. Jika gajinya 5 jam atau lemburnya 5 jam, maka berapa besaran untuk dikalikan dengan gaji pokoknya, serta juga golongan, dan yang terakhir adalah total gaji.
Kemudian setelah dari kode program ini, yang harus kita lakukan di terakhir kali adalah untuk menutup kode program tersebut agar dapat dijalankan. Nah, kemudian ini adalah untuk penutup dari kode tersebut agar ada output yang dihasilkan dari kode yang telah kita buat. Kemudian, kita akan menjalankan program tersebut dengan klik kanan Run Java atau dengan langsung mengklik tombol Run yang ada di sini. Hasilnya bakalan sama. Nah, di sini akan tertulis yaitu input golongan A, B, atau C. Contoh kita tulis kodenya itu golongan B. Nah, terus kita ditanyakan jam lemburnya berapa jam. Kalau kita tulis 4 jam. Nah, di sini langsung tertulis gaji pokok sama dengan 6,5 juta. Karena dia golongan, di sini dia golongan B yang memiliki gaji 6,5 juta. Dan gaji lemburnya adalah 4 jam yang dimana 0,36 kali gaji pokok, yaitu 2.340.000. Maka total gajinya sesuai dengan yang kita buat di sini, total gaji sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur, memiliki hasil 8.840.000. Sekian dari saya, terima kasih.